Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Adinda semua? Alhamdulillah baik. Ketika kita berada dalam keadaan baik, sehat-sehat saja, maka sudah sepantasnya kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali di dalam kegiatan melanjutkan proses akademik kita, yaitu proses pembelajaran untuk mata kuliah analisis wacana. Salam dan salawat senantiasa pula kita curahkan ke Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita jadikan pedoman, teladan, dan panutan di dalam melaksanakan aktivitas ibadah kita maupun aktivitas kehidupan keseharian kita. Baik, ini merupakan pertemuan pertama kita terhadap mata kuliah analisis wacana. Jadi baiknya pertemuan pertama kita ini terhadap mata kuliah analisis wacana kita dahului atau kita lewati dengan pembahasan kontrak kuliah. Jadi baik, analisis wacana ini memiliki bobot SKS 2. Memiliki bobot SKS 2. Kemudian adapun kontrak kuliah daripada analisis wacana yang pertama itu kehadiran. Mohon adik-adik catat, karena kontrak kuliah inilah yang akan menjadi dasar. Ya, inilah yang akan menjadi dasar di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Ya. Jadi dicatat kontrak kuliahnya ya. Yang pertama kehadiran. Kehadirannya 20%. Kehadiran 20%. Kemudian setelah kehadiran ada akhlak atau perilaku. Akhlak atau perilaku. Ya. Ini 15%. Setelah akhlak ada tugas. Tugasnya ini terbagi menjadi dua. Bentuknya ada tugas individu, ada tugas kelompok. Ya. Bobot persennya adalah juga 15. Ya. Kemudian setelah tugas ada UTS. Ya, UTS-nya ini %. Terus UAS 30%.
Inilah yang Bapak jadikan indikator di dalam memberikan nilai akhir untuk mata kuliah analisis wacana kepada adinda mahasiswa. Inilah indikator penilaian yang Bapak gunakan di dalam memberikan, di dalam mengkalkulasi nilai akhirnya adinda, sehingga ada nilai terakhir yang adinda miliki terkait mata kuliah analisis wacana. Nah, masih dalam rangkaian kontrak kuliah. Jadi pertemuan untuk satu semester ini, pertemuan kita laksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, terhitung dari UTS dan UASnya, ya. UTS dan UASnya itu terhitung. Jadi pertemuan kita insya Allah semoga kita sehat-sehat saja, ya, baik-baik saja, maka kita bisa langsungkan kita punya pertemuan itu sebanyak 16 kali pertemuan, ya, terhitung UTS dan UASnya. Kemudian adapun metode pembelajaran yang akan kita terapkan, ya, jadi baik nantinya metode pembelajaran pelaksanaan daripada pembelajaran kita laksanakan dengan metode online ataupun offline. Kedepannya itu, ya, metode pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu ada ceramah singkat, ya, ada tanya jawab, ada diskusi kelompok, dan penugasan lainnya, ya, penugasan lainnya. Penugasannya ini, ya, mungkin dalam bentuk kalau sudah dilaksanakan tugas kelompoknya, ya, giliran tugas individu, ya, tugas individu yang dikerjakan misalnya di rumah seperti itu. Jadi ceramah singkat, metode pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu ceramah singkat, ya, tanya jawab, dan diskusi, ya, diskusi kelompok. Kemudian mengenai media pembelajaran yang akan kita gunakan, ya, yaitu di ruangan kita ini sudah dilengkapi dengan proyektor LCD, ya, kemudian laptop, ya. Proyektor LCD ini dengan laptop itu masuk dalam ranah perangkat lunak, ya. Kemudian untuk perangkat kerasnya yang Bapak pegang spidol dan buku, ya, itu yang akan menjadi perangkat lunak dan perangkat keras, ya, daripada media pembelajaran yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran analisis wacana. Kemudian ada capaian pembelajaran. Lulusan program studi. Nah, jadi ada capaian pembelajaran yang dibebankan kepada lulusan program studi. Nah, capaian pembelajaran yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Besar, serta mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian capaian pembelajaran lulusan program studi yang kedua adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga yaitu mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara
mandiri. Kemudian capaian pembelajaran lulusan program studi berikutnya adalah mampu mengapresiasi, mengekspresi wacana lisan dan tulis. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya yaitu menguasai teori pengembangan bahasa. Capaian pembelajaran lulusan program studi berikutnya adalah menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian. Kemudian capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mahasiswa, yang dibebankan kepada program studi. Ya, tadi lulusan program studi, nah, sekarang yang dibebankan kepada program studi. Nah, dalam hal ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan memahami atau menjelaskan, menjelaskan tentang kajian-kajian yang ada dalam analisis wacana. Seperti itu. Capaian pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius. Capaian pembelajaran yang kedua yang dibebankan kepada mahasiswa yaitu setelah mempelajari materi daripada pokok pembahasan analisis wacana, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyaan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Capaian pembelajaran berikutnya yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyaan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, pekerjaan serta mampu menggunakan salah satu bahasa daerah. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, pembelajaran bahasa dan sastra, kemudian penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan sastra. Capaian pembelajaran yang dibebankan ke mahasiswa yang terakhir dalam analisis wacana yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajiannya. Untuk mendapatkan capaian daripada pembelajaran tersebut, baik pembelajaran yang dibebankan kepada lulusan program studi maupun capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mahasiswa, tentu ada yang menjadi pokok pembahasan dalam setiap pertemuan. Jadi dalam satu semester ini analisis wacana tentu memiliki bahan kajian yang menjadi pokok pembahasan. Jadi pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian wacana. Pengertian wacana, analisis dan analisis wacana. Jadi ada pengertian analisis, ada pengertian wacana. Kemudian analisis dan wacana digabung maka akan menghasilkan pengertian yang berbeda dari pengertian analisis
dan pengertian wacana. Kemudian pokok pembahasan berikutnya adalah wacana berdasarkan etimologi. Pokok pembahasan berikutnya adalah kedudukan wacana dalam satuan kebahasaan. Bahan kajian berikutnya yang menjadi pokok pembahasan adalah proses peristiwa tutur. Kemudian pokok pembahasan berikutnya adalah kohesi dan koherensi. Sementara yang menjadi pokok pembahasan bagian akhir dari proses perkuliahan mata kuliah analisis wacana ini adalah perbedaan kohesi dan koherensi. Ya, perbedaan kohesi dan koherensi. Itulah yang akan menjadi pokok pembahasan yang akan kita kaji dalam satu semester di setiap pertemuan yang berlangsung. Ya, baik itu pertemuannya berlangsung dengan metode daring maupun luring, online maupun offline, ya, seperti itu. Saya juga akan menyampaikan tentang deskripsi singkat daripada mata kuliah analisis wacana sebelum kita beralih ke pokok pembahasan bab 1, ya. Jadi ada pun deskripsi singkat daripada analisis wacana, yaitu mata kuliah ini mencakup teori tentang wacana dan sistem wacana bahasa Indonesia yang meliputi hakikat wacana, referensi dan inferensi, kohesi dan koherensi, jenis-jenis wacana, konteks wacana, dan wacana bahasa Indonesia. Itulah deskripsi singkat tentang mata kuliah analisis wacana. Nah, deskripsi singkat ini ada tercantum di dalam RPS, rencana pembelajaran per semester. Jadi setiap dosen itu memang diwajibkan memiliki RPS. Ya, kenapa? Karena di dalam melaksanakan proses pembelajaran kita harus mengacu dari RPS, rencana pembelajaran semester yang kita buat. Maka dengan begitu proses pembelajaran yang kita laksanakan itu akan berjalan secara terstruktur, berpola. Materi tidak akan melenceng jauh keluar daripada yang ada dalam rencana pembelajaran semesternya. Jadi memang dosen diwajibkan memiliki RPS dan menyetor RPS-nya kepada program studi satu rangka, kepada fakultas satu rangka, seperti itu. Jadi deskripsi singkat yang saya sampaikan itu semua ada dalam RPS, ya, ada dalam RPS. Ada kontrak kuliah, pokok pembahasan, ada yang pembelajaran, ya, baik yang dibebankan kepada lulusan program studi maupun yang dibebankan kepada mahasiswa yang sementara mempelajari mata kuliah analisis wacana, ya, dalam proses pembelajaran yang sementara berlangsung. Demikian. Baik, berikutnya kita masuk di materi bab 1, ya, pengertian daripada analisis, pengertian wacana, dan pengertian analisis wacana. Jadi analisis dalam linguistik, dalam ilmu bahasa, ya, linguistik kan ilmu bahasa, ya. Linguistik itu ilmu bahasa. Jadi perlu juga saya sampaikan bahwa dalam ilmu bahasa, dalam ilmu linguistik itu ada morfologi,
ada fonologi, ada semantik. Nah, ketika analisis dibawa ke kajian ilmu linguistik, maka analisis ini adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Bahasa tersebut secara mendalam. Itulah analisis dalam kajian ilmu bahasa, dalam kajian linguistik. Sementara pengertian daripada wacana adalah kesatuan makna semantis antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Ketika berbicara tentang makna, kita akan teringat dengan mata kuliah semantik. Kita akan teringat dengan mata kuliah semantik. Jadi ada mata kuliah semantik yang mengkaji tentang makna daripada kata. Makna daripada kata serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna. Itu di bawah kajian mata kuliah semantik. Baik. Dengan demikian analisis, dengan demikian kata analisis ketika disatukan dengan kata wacana, maka akan memiliki pengertian sebagai suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bahasa tulis maupun bahasa lisan terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Itulah pengertian daripada analisis wacana. Kata analisis digabung dengan kata wacana, maka memiliki pengertian yang telah Bapak sampaikan tadinya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang analisis wacana dan saya ingin bertanya. Selain mengkaji ilmu bahasa, analisis juga mengkaji apa? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan pertanyaan yang cukup valid, bahwa yang mana teks pertanyaan daripada Adinda adalah selain mengkaji atau selain dibawa ke ilmu linguistik, ya, analisis ini bisa juga dibawa ke ilmu apa, ya, seperti itu barangkali pertanyaannya dari Adinda. Baik, jadi selain analisis ini dibawa ke ranah ilmu linguistik, ya, dibawa ke kajian ilmu linguistik, analisis ini juga terkadang digunakan di kajian matematika, logika, kimia, dan lain-lain, ya. Jadi analisis ini terkadang digunakan juga untuk mengkaji tentang ilmu matematika, logika, dan kimia. Mungkin seperti itu jawaban yang bisa Bapak berikan, ya. Dipaham, dimengerti, ya, dimengerti. Baik, alhamdulillah. Nah, kita sedikit bahas tentang analisis yang dibawa ke kajian matematika. Jadi dalam kajian matematika itu logika, analisis diartikan sebagai proses pemecahan
suatu masalah yang kompleks, ya, menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami permasalahan tersebut. Dalam kajian matematika, logika, analisis diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang mana masalah tersebut dianggap kompleks, lengkap, menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami permasalahan yang ada. Nah, ketika analisis ini dibawa ke kajian kimia, tentu juga memiliki pengertian dan kajian yang berbeda dari matematika, karena ini kimia, ya. Jadi sementara dalam bidang kimia, analisis itu adalah penguraian suatu zat, penguraian dari suatu zat menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang menjadi unsur-unsur pembentuknya. Jadi saya ulangi, analisis dalam bidang kimia, analisis adalah penguraian suatu zat menjadi zat-zat yang lebih sederhana, kemudian menjadi unsur-unsur pembentuknya. Demikian analisis yang dibawa ke ranah kajian bidang kimia. Seperti itu. Dipaham? Adik-adik paham? Paham penjelasan Bapak? Jadi analisis ilmu linguistik, analisis ilmu linguistik, ya, ilmu linguistik. Ilmu linguistik ini adalah ilmu bahasa. Jangan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan suara. Mengenai benar atau tidak benar, apa yang menjadi jawaban kita itu persoalan kedua. Ya, itu nanti yang akan kita bahas untuk menyatukan persepsi kita. Ya, itulah tujuan daripada proses perkuliahan yang berlangsung. Ya, kita kuliah, belajar dan belajar. Kalau ada perbedaan, kalau ada kesalahpahaman, baik itu di dalam memberikan jawaban atau apa, itu yang akan kita luruskan, itu yang akan kita sharingkan, ya, di dalam proses pembelajaran. Kemudian selain ilmu linguistik, kadang juga dibawa ke ilmu matematika, ya, ke ilmu matematika. Selain ilmu matematika, ya, ada ilmu logika. Iya, ada ilmu logika. Kemudian selain ilmu logika ada ilmu kimia. Ini matematika, logika itu adalah ilmu pasti, ya, ilmu pasti. Ya. Baik. Sebelum kita akhiri, kita punya pertemuan hari ini. Ya. Jadi saya akan memberikan tugas, ya, memberikan tugas individu kepada adik-adik, yaitu mencari daripada ranah kajian analisis ini, selain apa yang tadi telah kita bahas, ya, selain daripada apa yang kita bahas. Jadi kajian analisis ini bisa dibawa ke ranah apa? Tadi kan sudah ada ranah ilmu linguistik, ranah ilmu matematika, ranah ilmu logika, ranah ilmu kimia.
Selain daripada ranah yang telah kita sebutkan ini, bidang ilmu yang kita sebutkan tadinya itu analisis juga bisa dibawa kemana. Nah, itu yang menjadi tugas pertamanya Linda di dalam materi analisis wacana, ya. Baik, dipahami apa yang tadi Bapak jelaskan? Baik. Insyaallah pertemuan kita akan langsungkan pekan depan di tempat yang sama, dan di waktu yang sama. Benar rasanya bahwa proses pertemuan, proses perkuliahan, proses pembelajaran untuk di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah diperbolehkan. Ya, kuliah, sekolah, adik-adik kita yang duduk di bangku sekolah dasar, ya, duduk di bangku sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai kita yang duduk di bangku kuliah itu sudah diperkenankan belajar dengan proses tatap muka dengan syarat ya ada pembatasan peserta, ya, kemudian menjaga jarak dan menggunakan masker. Ya. Setelah pembelajaran satu mata kuliah berakhir, ya tentu adik-adik diharapkan ke tempat cuci tangan, ya, tempat cuci tangan yang telah disediakan. Jadi ada beberapa tempat cuci tangan itu yang sudah disediakan oleh pihak Sivitas, oleh pihak akademik, untuk adik-adik pergunakan cuci tangan dengan air yang mengalir serta ada sabun yang juga disediakan. Demikian, sebelum kita tinggalkan ruangan ini, saya ingin kembali mengingatkan bahwa mari untuk senantiasa kita terapkan protokol kesehatan, ya, di dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita, ya, baik itu aktivitas kita di lingkungan akademik maupun aktivitas kita di lingkungan tempat di mana kita berdomisili. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas kebersamaan dan kerjasama adik-adik semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan yang baik, rezeki halal, perlindungan terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pekan depan kita dapat bertemu. Mari kita saling mendoakan satu sama lainnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam